Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah rukun Islam yang kelima, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Dalam materi kali ini kita akan membahas 5 materi pokok, yaitu pengertian hukum haji, syarat dan rukun haji, wajib haji, jenis-jenis haji, dan keutamaan ibadah haji. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan hukum haji. Kita mulai dari pengertian haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yang berarti menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan cara-cara tertentu dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Sedangkan hukum haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Ini berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang berarti mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Kewajiban haji adalah sekali seumur hidup. Apabila ada orang yang melaksanakan ibadah haji 2 kali, maka hukumnya adalah sunnah. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu syarat dan rukun haji. Dalam syarat haji ada 5. Yang pertama, Islam, yaitu orang yang bukan beragama Islam tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, baligh dan berakal. Baligh adalah orang yang sudah memasuki usia dewasa. Jadi anak-anak tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Dan selanjutnya, berakal, yaitu orang yang tidak gila. Yang keempat adalah mampu, yaitu mampu dalam segala hal, mulai dari keuangan, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi orang yang kita tinggalkan. Dalam ibadah haji, orang yang memiliki hutang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, merdeka, yaitu hamba sahaya atau budak tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Materi selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan pada ibadah haji. Apabila tertinggal atau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram, yaitu berniat melaksanakan ibadah haji dan ditandai dengan memakai pakaian ihram yang berwarna putih dengan melafalkan labbaika Allahumma hajjan. Yang kedua, wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya hingga terbenamnya matahari. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia berada di padang mahsyar. Selanjutnya, tawaf, yaitu berputar-putar mengelilingi Ka'bah yang dilakukan secara berlawanan dari arah jarum jam. Dengan posisi Ka'bah berada di kiri kita. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Tawaf yang termasuk dalam rukun haji adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumrah Aqabah. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang dilakukan sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Rukun haji yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan. Maksudnya, rukun haji ini dilakukan secara berurutan, mulai dari ihram hingga tahallul. Materi kita yang ketiga adalah wajib haji, yaitu segala sesuatu yang wajib kita lakukan saat melaksanakan ibadah haji, dan jika
tertinggal harus membayar dam atau denda. Sama seperti rukun haji, wajib haji ada 6. Yang pertama, ihram dari miqat, yaitu miqat yang dilakukan setelah memakai pakaian ihram. Yang kedua, mabit di Musdalifah, yaitu bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Selanjutnya, yang ketiga, mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina setelah bermalam di Musdalifah. Yang keempat, melempar jumrah. Jumrah yang dilakukan ada 3, yaitu ula, wusta, dan akabah. Untuk jumrah akabah dilemparkan pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 kali berturut-turut. Dan yang kelima yaitu meninggalkan semua larangan haji, yaitu meninggalkan seluruh larangan haji ketika masih dalam melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan, adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah yang akan meninggalkan kota Mekah. Materi kita yang keempat adalah jenis-jenis haji. Jenis haji itu ada 3. Yang pertama, haji tamattu, yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu baru haji. Pada umumnya jamaah Indonesia melaksanakan haji ini. Jamaah melaksanakan haji tamattu harus membayar denda atau dam atau berpuasa selama 10 hari, yaitu 3 hari di kota suci dan 7 hari di tanah kelahiran atau tanah air. Yang kedua yaitu haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu baru umrah. Jamaah yang melaksanakan haji ini tidak wajib membayar dam atau denda. Dan yang terakhir, haji kiran, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Jamaah yang melakukan haji ini diwajibkan memotong hewan kurban. Materi kita yang terakhir adalah keutamaan ibadah haji. Setiap ibadah yang ditetapkan oleh Allah memiliki hikmah dan keutamaan yang satu sama lain berbeda-beda, sebagai bentuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Untuk keutamaan ibadah haji ini ada 4. Yang pertama, haji merupakan amal yang paling utama. Ketika Rasulullah ditanya mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan amal yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah, Rasulnya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang orang yang melaksanakan ibadah haji dan pulang dari ibadah haji tersebut memiliki perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, haji merupakan jihad. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah dialog di dalam sebuah hadis sebagai berikut, yaitu, ya Rasulullah, bolehkah kami berperang dalam berjihad bersama engkau semua? Rasulullah menjawab, bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji yang mabrur. Setelah mendengar jawaban Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah lagi mendekat pada haji. Yang ketiga, haji menghapus dosa. Diriwayatkan dari Ammar bin As, tak kala Allah telah menanamkan di hatiku, aku datang mendatangi Rasulullah, lalu berkata, ulurkanlah tanganmu agar aku berbuat kepadamu. Rasulullah pun mengulurkan tangannya, tapi aku masih mengatupkan telapak tanganku. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana engkau ini, wahai Ammar? Aku pun menjawab, aku akan menunjukkan syarat. Rasulullah bertanya, apa syaratnya? Aku pun menjawab, yaitu agar aku diampuni, ujarku. Maka beliau bersabda, tidaklah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus keadaan sebelumnya, begitu juga hijrah menghapus apa yang sebelumnya, juga haji menghapus apa yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pahala ibadah haji adalah surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, umrah kepada umrah menghapus dosa di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Sekian materi kita hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari dapat diterapkan di masa depan dan menjadi haji yang mabrur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.